Ya, Halo halo. guys. Oh, tadi sempat ke-mute ya. Halo teman-teman Ya, expert Gamyot ya. semua. Oh, Bang suara ada ya. Halo, teman-teman Tadi sorry, expert. tadi masih ke-mute. Saking apa ya, saking vibe-nya ini udah positif banget setelah cuti Udah fresh lebaran gitu ya, chat-nya setelah ya. kita setelah merayakan Idul Fitri gitu ya. Saya ucapin lagi deh sekali lagi Ya, nih benar selamat sekali. merayakan Idul Fitri karena momennya masih Idul Fitri banget ya, masih H+5 atau Ya, benar H+6 sekali. sekarang gitu dari Idul Fitri ya. Kami keluarga dari Microsoft Ya, mengucapkan minal selamat Hari Raya aidin. Idul Fitri ya yang ke-14 Hari Raya 44 Idul Hijriah. Fitri Ya Empat minal aidin wal faizin, Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Saya juga ke Maaf Bang izin. Ahmad Lani nih. Halo, saya nggak sendirian, saya sama Bang Ahmad Lani di samping saya ya Halo. kali ini. Halo. Halo. Ini partner saya yang Halo, paling Bang keren Rizky. ya. Microsoft. Halo. Kita juga belum bertemu secara fisik ya. Paling cuma di grup aja gitu Ya, kan, benar di sekali. saling Di grup aja. chat gitu by Teams ya. Saya ucapin juga minal aidin wal faizin nih Items Bang Ahmad kita lagi. ya. Wah, iya, kita semangat banget nih hari ini. Sampai tadi Sama-sama, Bang Rizky. mikrofon ke-mute aja kita nggak tahu nih. Oke nih, Bang Ahmad Nggak tahu Lani, nih. Bang Al. Saya saya panggilnya Bang Ya, Al aja lah ya, biar nggak terlalu panjang Bang Ahmad Lani. Wah, susah banget ya. Saya sebutnya nggak Bang mau aja ada Bang Al. aja. Nah, Bang Al, ini hari ini Yo. kita live udah banyak nih. Saya lihat sudah ada 1.500 viewers kita nih. Banyak banget ya. Sudah ada nih, sudah Banyak ada banget yang ya. Yang nyapa-nyapa udah kita standby juga ya. ini nih. Ada dari Mbak Yayang Ahmad Lani siapa Ya. deh? Wah, ini perkenalkan diri dulu dong, Bang Ahmad Lani dong. Coba perkenalkan Waduh. diri, Pak. Oke, perkenalkan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Lani. Ya biasanya sih kalau untuk di mungkin toko-toko yang saya visitor ya panggilnya mereka itu Al. Itu Al itu Oh, singkatan Bang sebenarnya. Al ya. Jadi Ahmad Dari Ahmad Lani gitu. Lani ya. Oke. Iya. Ya, ya. Tadi juga ada Jadi dari saya Bang. ini sama kayak Bang Rizky ya. Ini sama juga sama kayak Bang Rizky ya. Saya sebagai community manager Microsoft Indonesia juga ya Bang Rizky ya. Iya, kita saling berkolaborasi ya Bang Al ya. Dan ini penampilan Ya, perdana benar juga nih, Bang Al di sekali. sini. Ya. Nah, Bang Ali kita sapa-sapa Ya, lagi juga nih udah ini banyak penampilan banget nih dari perdana saya nih. betul. Nah, kita sapa-sapa dulu nih viewers kita nih. Apa Tadi nih? ada dari Fatimah Gunadi nih. Halo, halo Fatimah. Terus juga ada Bayu Danang, Jos Gandos. Mantap, mantap juga Bang Bayu. Ya, ada Alvin Bimo. Selamat siang guys, selamat siang. Robi Kurniawan, yuhu, halo, halo Robi. Terus dari orang spesial kita juga nih, ada Pak Haris Sukria. Halo Pak Haris, minal aidin wal faizin juga Pak Haris. Wah, kita juga belum sempat bertemu secara Bapak fisik ya. Haris. Halo Pak Iya. Haris. Minal aidin. Ada dari Sirin Indonesia, Iya. halo Mbak. Ada dari Wafik, selamat lebaran juga Bang Wafik. Ya, terus juga ada lagi dari tadi, ini udah banyak banget. Ada dari Mbak Yayang, halo Mbak Banyak Yayang, banget nih Fatima. Wah, yang banyak udah banget nih hari ini. sapa-sapa kita. Iya, betul banget, banyak banget yang udah sapa-sapa kita. Gimana nih Bang Ali? Sebelum kita lebih lanjut lagi, gimana Ya. lebarannya? Apakah mudik Bang Ahmad Lani kemarin? Sempat Wah, mudik ya? kebenaran saya itu nggak mudik karena keluarga saya juga, istri saya juga ya orang sini asli jadi nggak kemana-mana, Bang Rizky. Akamsi lah ya. Sama Iya, akamsi jadi nggak kemana-mana. Sebenarnya mudik itu Kalau seru Bang banget Rizky loh. sendiri gimana? Ya, Sama kalau saya Bang juga Rizky nggak sendiri ikut gimana? mudik. Mudik akamsi juga ya? Akamsi juga Bang. Oke nih, coba kita Aduh. hari ini kita akan bahas mengenai berkreasi seperti profesional dengan Microsoft 365 nih Bang Al. Kayaknya Bang Al juga pastinya kita Wah, sekeluarga Microsoft menggunakan Microsoft 365 dan kita juga menginfluence Microsoft pastinya dong. 365 ini ke orang-orang terdekat kita, mulai dari istri, mulai dari saudara, mulai dari anak saya pun sekarang Istri, saya perkenalkan dengan yang anak juga. namanya ya produk Microsoft ya kan. Pastinya sekarang juga anak-anak Produk sekolah menggunakan ya meskipun sekolah dasar gitu pasti Microsoft juga ya. Excel, PowerPoint mereka udah mulai mulai Pasti menggunakannya dan juga menggunakan. ya dari Ya, sisi benar. storage juga mereka sudah menggunakan. Saya sedikit-sedikit saya perkenalkan yang namanya cloud storage. Nah,
Di sini kita bicara tentang kreasi seperti profesional dengan Microsoft 365 di Bang Al. Kita juga sekarang harus membuka mata gitu ya, lebar-lebar banget. Karena apa? Karena sekarang dunia digital bergerak semakin maju, semuanya serba digital. Benar ya, sekali. bahkan iklan sekecil pun sekarang geraknya ke sosial media, apapun bergeraknya sekarang semuanya media, digital. Apapun itu. Jual permen, ya, serba terus digital juga ya semuanya ya. Serba digital. Orang demo masak gitu ya. Terus apalagi fotografi semuanya serba digital. Apalagi yang namanya sosial media. Fotografer kita nggak luput dari yang namanya sosial media. Bahkan setiap menit ya, setiap jam, bahkan kayak sekarang ya, kita menginfluence teman-teman semua ini, menginfluence sobat expert semua ini yang sedang menonton kita sekarang ini melalui sosial media. Semuanya udah bergerak sosial media. Nah, inilah yang akan kita bahas, gimana sih Microsoft 365 berperan kepada sosial media atau kepada konten-konten yang ingin kita gunakan, yang ingin kita buat. Betul, konten kita ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Tentunya konten-konten positif yang kita kembangkan. Seperti itu ya. Sebentar saya akan beralih. Oke. Nah, di sini di dunia digital ini semuanya kita membuat konten ya, dari yang konten yang benar-benar mendidik, edukatif gitu ya, sampai dengan konten-konten yang entertain ya, dari yang komedian ada gitu ya, terus juga yang entertain lainnya lah, yang menghibur-hibur kita ya. Nah, ini juga nggak luput nih Bang Al ya, pastinya konten-konten ini berdasarkan dari passion kita, betul ya. Biasanya kita punya hobi apa gitu ya, kita naikin ke konten kita. Terus juga mungkin ada yang sefrekuensi gitu ya, bahasa anak zaman sekarang ya, sefrekuensi sama kita gitu. Yang benar-benar menyukai atau memiliki passion yang sama pada bidang tersebut ya. Misalnya kita passionnya apa, ada project juga kita bisa buat konten gitu di sosial media ya. Terus juga misalkan ada yang menyukai fotografi, olahraga, terus mungkin ada yang suka bidang merajut atau misalkan membuat makanan, roti atau segala macam. Ya, kita sekarang bisa membuat konten lebih luas lagi, lebih berkembang lagi dengan adanya Microsoft 365. Seperti itu Bang Al. Microsoft 365 yang pasti. Benar sekali, pasti Microsoft 365 bukan hanya buat mungkin bikin-bikin data, ngetik-ngetik aja ya sekarang ya. Khususnya betul di 365 ini ya, Bang Rizky, bener gak? Betul banget, karena kan biasanya orang dulu ya. Makin banyak makin ya. Ya, karena kan biasanya dulu orang mengenal Microsoft 365 atau dulu masih disebutnya namanya Office 365, orang masih beranggapan bahwa ini cuma Word, Excel, dan PowerPoint aja dan berlangganan. Padahal lebih dari itu. Benar sekali. Microsoft 365 ini adalah salah satu layanan langganan yang benar-benar membuat kita, membantu kita menjadi lebih profesional lagi. Bahkan nggak cuma dalam hal pekerjaan, ya, membuat konten pun sekarang kita bisa lebih profesional lagi. Karena kenapa? Kita bisa meningkatkan konten kita ini dengan teknologi yang bisa memberdayakan kita lagi untuk mengejar dan berbagi minat kita lebih gitu, dengan tools-tools yang ada di Microsoft 365 yang memiliki aplikasi, benar terus juga ada fitur gitu ya, yang pastinya kita butuhin banget yang ada di Microsoft 365. Kita bisa apa aja tuh tools-toolsnya, banyak banget. Kita pertama yang saya suka banget itu ya, ada yang namanya premium templates ya. Terus juga kita misalkan lagi mau buat suatu konten gitu ya, kita juga disediakan oleh yang namanya library atau perpustakaan aplikasi ya, yang ada di sana. Kita bisa mencari icon dengan mudah, kita bisa mencari format gambar dengan mudah, bahkan kita bisa mencari format video dengan mudah. Jadi kita nggak usah ambil lagi dari source lain, yang mana biasanya video atau foto tersebut harus kita download dulu ya, kita betul download terus memiliki hak cipta gitu ya dari si pembuat foto dan video tersebut gitu. Dan di sini disediakan oleh Microsoft 365 itu benar-benar free dan bebas hak cipta. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi bahwa konten tersebut nanti dibilangnya plagiat gitu ya, enggak. Jadi di sini benar-benar otentik yang benar sekali yang disediakan dari Microsoft 365 ya. Kita juga langsung bisa memamerkan semuanya atau kita bisa langsung posting ke semua sosial media kita gitu ya Bang Ahmad Lani ya. Nah, tanggapan Bang Ahmad Lani gimana nih untuk meningkatkan konten kita menggunakan
365. Gimana nih tanggapannya nih Bang? Yang pastinya sih kalau untuk Microsoft 365 sendiri yang sangat banyak banget fitur-fitur atau tools-toolsnya, jadi mempermudah untuk mungkin kerja kita jadi semakin mudah ya. Pastinya Jadi kita semakin nggak mudah perlu dengan lagi tools harus ada ya. berpikir harus bikin ya harus bikin gimana, bikin apa ya, gimana caranya ya, bikin misalkan template apa ya yang bagus, desainnya kayak gimana ya. Nah di Microsoft 365 itu sangat mempermudah sekali karena banyak fitur-fitur atau tool. Contohnya yang template ini kita tinggal ketik, kalau misalkan mau bikin desain tentang apa, kita tinggal ketik, itu langsung muncul kan template-templatenya, bener gak Bang Rizky? Betul sekali. Kita bisa pilih ya template-templatenya yang sesuai dengan keinginan kita Ya. atau sesuai dengan konten kita gitu ya. Ya. Bahkan Konten saya kita juga ya, konten kita misalkan mau bikin apa. betul, bahkan kita juga di Ya. di pekerjaan kita gitu ya Bang Al ya. Kita sering banget buat konten dan kita nggak menggunakan aplikasi lain gitu ya. Kita hanya menggunakan yang disediakan oleh Microsoft 365 contohnya kayak PowerPoint. Saya mau bikin konten sosial media di Facebook, mau di Instagram atau di YouTube gitu ya untuk bikin Instagram, video atau mau di TikTok gitu ya. Saya hanya menggunakan PowerPoint aja. Ya udah, semuanya udah ada di sana. Mau masukin video bisa ya, terus juga mau masukin foto bisa, gambar, animasi segala macam sudah ada di PowerPoint. Itulah salah satu kecanggihan. Dan Microsoft 365 juga mengeluarkan banyak sekali pilihan juga nih. Di samping kecanggihan tapi juga banyak mengeluarkan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Kan orang kadang-kadang Microsoft 365 ini kan banyak pilihan ya. Kira-kira yang mana sih yang cocok buat teman-teman gitu, yang cocok buat kita gunakan secara pribadi gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang produk mana yang tepat untuk teman-teman semua, untuk customer kita nih. Ya, nah di sini teman-teman bisa pilih yang tepat untuk Anda itu ya. Kita punya Microsoft 365 Consumer ya, kita bisa 365 Basic yang pertama ya, ada Microsoft 365 Basic. Terus juga kita punya Microsoft 365 Personal, terus juga ada Microsoft 365 Family. Nah, ini diklasifikasikan untuk target-target tertentu. Misalkan ya contohnya untuk Microsoft 365 Basic sendiri nih, Bang Al, ya ini hanya untuk satu orang yang biasanya mereka butuh untuk penyimpanan cloud-nya 100 GB, mungkin dia nggak hobi untuk upload foto atau dokumen yang besar gitu ya, dengan 100 GB dia cukup gitu ya. Terus juga biasanya pengguna ini boleh. Yap, silakan. Ini biasanya untuk Microsoft 365 Basic ini buat pengguna apa sih? Biasanya? Oke. Ya, biasanya dengan kriteria atau dengan spesifikasi seperti ini ya, Microsoft 365 Basic ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan, biasanya pengguna mobile device nih, Bang Lani. Mobile device, mereka butuh aplikasi. Iya, betul. Mereka hanya butuh aplikasi atau tambahan cloud yang hanya 100 GB gitu ya, nggak benar-benar nggak banyak banget. Terus mereka ingin dukungan email bebas iklan dengan Outlook ya, terus juga dukungan Microsoft 365 dan Windows 11. Pokoknya yang ringan-ringan aja, yang mereka hanya menggunakan aplikasi produktivitasnya seperti Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Itu versi web based aja. Atau misalkan mereka versi menggunakan mobile device saja. Nah, bisa menggunakan Microsoft 365 Basic ya. Tapi ya, jika mereka ingin lebih luas lagi, lebih banyak lagi keuntungan yang mereka dapatkan, mereka sebenarnya bisa sedikit beralih ke Microsoft 365 Personal ya, karena dari segi harga gitu ya nggak terlalu jauh terpautnya. Microsoft 365 Personal ini bisa mencakup untuk satu orang ya, dan bisa menggunakan ke beberapa perangkat nih, Bang Al nih, kayak yang Bang Al tahu ya, Microsoft Personal. Biasanya kita juga menggunakan si 365 Personal ini kan, ya. Iya benar. Tapi berarti sama ya, kalau untuk penggunaannya. Sorry Mang Rizky, berarti sama ya dari segi penggunaannya untuk satu orang aja Microsoft yang 365 Basic sama Personal, benar nggak sih?
Betul, untuk satu orang. Sama Tapi ya, untuk untuk device-nya, perangkatnya, Microsoft 365 Personal ini lebih luas karena kenapa? Microsoft 365 Personal untuk satu orang dan bisa digunakan ke multiple device atau beberapa perangkat. Ya contohnya saya di rumah pakai laptop Windows 11, terus saya juga mempunyai tablet gitu ya, terus juga saya mempunyai mobile phone atau smartphone, itu saya bisa gunakan dan saya bisa sharing, synchronizing semua data saya kepada 3 perangkat tersebut. Dan aplikasinya juga seperti Excel, PowerPoint, Outlook, nggak cuma versi web based aja, tapi aplikasi desktopnya pun kita install di laptop kita itu bisa, ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan file offline gitu ya, kita mau buat dulu, itu bisa menggunakan Microsoft 365 Personal. Beda halnya dengan Microsoft 365 Basic tadi, ya yang membutuhkan koneksi internet. Karena kenapa? Aplikasinya ini versi web based seperti itu. Web based ya. Juga dia mendapatkan Outlook juga versi desktopnya, ya. Jadi udah apa namanya one stop solution banget. Ribet anti iklan ya. Betul, Microsoft 365 Personal di samping tadi dulu dapat Outlook, dapat dari segi keamanannya juga dapat dengan Microsoft Defender, ya. Terus juga dari sisi kreativitasnya pasti banget dapat yang namanya Clipchamp. Benar gitu ya. sekali. Nah, terus juga untuk pengguna family kayak kita, yang keluarga besar gitu ya. Yang bisa keluarga besar dari Microsoft ya. Dan di rumah juga kita memiliki keluarga yang tadi juga saya sempat sebutkan di awal gitu ya. Saya mulai memperkenalkan anak-anak saya kepada produk Microsoft ya, karena mereka sekarang menggunakannya kayak Word, Excel, PowerPoint, dan juga yang namanya cloud storage saya udah mulai kenalkan. Ya dah, ini sangat cocok banget menggunakan Microsoft 365 Family ini, Bang Lan ini. Kenapa? Bedanya apalagi dengan personal tadi? Bedanya pastinya Microsoft 365 Family ini bisa digunakan sampai dengan 6 orang. Betul ya Bang Al ya? Dengan akun-akun yang berbeda. Benar sekali. Dan pastinya Bang Al juga bisa sampai 6 orang 6 terabyte ya. Betul, nah itu setuju banget kita kalau masalah penyimpanan ini sekarang menjadi isu yang utama ya. Karena semua apalagi musim-musim liburan seperti ini, Idul Fitri, jalan-jalan, bertemu keluarga ya, semuanya kita foto video, pastinya itu membutuhkan storage yang banyak dan ini kelebihannya pastinya. Apalagi kalau untuk yang device-nya storage-nya kecil ya. Nah, pakai Microsoft 365 ini bisa sangat membantu banget pastinya ya. Pasti. Nih, Bang Rizky, ini ada pertanyaan dari Betul, ini udah banyak banget nih. Bang Robi nih. Banyak banget pertanyaan nih. Apa tuh pertanyaannya? Di Apple device bisa nambah kalau pakai OneDrive storage-nya. Ini apa nih? Oh, mungkin di Apple device, mungkin di Mac di Apple device iPhone, bisa nambah gitu ya? Pakai OneDrive storage-nya. Ya, pasti. Di iPhone. Pasti bisa, mau di di Mac, di iPhone, di iPad. Nah, makanya dari itu adalah spesial Microsoft 365 mau personal dan family kepada Apple device selain aplikasi produktivitasnya kayak yang tadi kita sebutkan ya, Word, Excel, dan PowerPoint, bahkan ada Outlook. Key selling-nya adalah nilai tambahnya mendapatkan 1 terabyte OneDrive, yang mana di Mac pun sekarang ya kita sebut MacBook gitu ya, sudah bisa si Microsoft OneDrive, bukan Microsoft, si OneDrive-nya ini ada di kalau di OneDrive. File Explorer-nya MacBook gitu ya, saya agak lupa. Di Launchpad atau di iCloud, File Explorer-nya. Ya, di File Explorer-nya MacBook ini itu sudah bisa diletakkan di sana OneDrive-nya. Jadi kita nggak usah buka ke aplikasi OneDrive-nya lagi, tapi kita tinggal buka File Explorer aja. Mohon maaf saya agak lupa kalau versi Mac namanya apa gitu ya, tapi kalau di versi Windows Finder. Finder, iya betul, Finder. Nah, Finder. Sekarang kita bisa tautkan atau kita bisa integrasikan di Finder-nya ya Bang Al ya. Jadi kita nggak usah cari aplikasinya lagi. Kita buka Finder, di sana udah ada OneDrive-nya. Begitupun sama dengan halnya OneDrive, ya benar sekali. Ya, di iPhone juga sama. Kalau di iPhone ya sama seperti mobile device lainnya, pasti kita memerlukan membuka melalui aplikasi OneDrive-nya. Jadi bisa ya, jawabannya bisa banget. Tapi ada pertanyaan nih Kak, Bang Al, ada pertanyaan nih dari Daniel Kang.
Bisa Lanjut, ngedit Bang. foto gak Bang di PowerPoint? Oh, ngedit foto gak nih di PowerPoint? Edit foto. Iya. Edit foto di PowerPoint. Yap, bisa Edit gak foto nih? apa nih? Edit foto Oh, apa di aja, misalkan PowerPoint foto sendiri. liburan, gitu ya. Atau mau buat Ah, konten, gitu kan. Biasanya kita edit-edit ada. foto buat konten nih. Ada Nah, ya, bisa ya. Nah, bahkan di PowerPoint ini edit foto nggak ada. cuma naikin tone brightness-nya gitu ya, Kang. Naikin sharpness-nya, tapi Ya, bahkan benar. saya Benar coba sekali. remove background. Itu udah bisa di PowerPoint. Nah, Terakhir remove mengubah background. background, misalkan kita, ya benar sekali. Misalkan kita mau belakangnya itu mau dirubah pakai backgroundnya, kita lagi di Paris nih, bisa itu teman-teman. Kita tinggal Bisa ngegroup ya. aja tuh. Kita Gampang tinggal banget, pakai yang namanya iya. remove background ya. Kita remove backgroundnya, ganti Ya, backgroundnya di Paris gitu ya. Lebarannya ada di Paris nih, keren banget. ya, wow, keren banget Nah, nih. ini juga ada pertanyaan dari Pak Mahardeni nih. Gimana ganti bahasa di Mardani nih. aplikasi Office, Word, Excel, dan PowerPoint? Sebenarnya kalau untuk ganti bahasa ini, cara yang paling gampang ya, bisa melakukan download ulang sebenarnya. Atau kalau misalkan, males download ulang, lama nunggunya gitu kan. Nah, teman-teman bisa Ya, melakukan download bahasanya aja. Gimana caranya? Teman-teman buka aja salah satu aplikasinya, mau itu Word, Excel, atau PowerPoint, ya. Teman-teman bisa klik PowerPoint. file yang biasanya di pojok kiri atas gitu ya. Ada file, teman-teman buka file. Nanti teman-teman pilih paling bawah ada option. Klik option, nanti di sana ada baris di toolbars option gitu ya. Biasanya di sebelah kiri ada language, pilihan language. Language-nya teman-teman klik. Nanti di bagian kanan, nah teman-teman tinggal cari mau language apa. Misalkan mau jadi bahasa Itali atau misalkan mau jadi bahasa Mandarin. Kita nggak tahu orang expertnya bahasa apa gitu kan. Yang menggunakan Microsoft orang-orang pintar, luas banget gitu ya. Atau misalkan dari bahasa Indonesia Ya, mau ke bahasa benar Inggris sekali. gitu ya. Bisa, nanti tinggal download aja language-nya dari sana, tinggal add language. Setelah language-nya terdownload, ya, language-nya terdownload, nanti di sana ada keterangan move up. Teman-teman tinggal move up aja bahasa yang ingin teman-teman Tinggal gunakan untuk aplikasinya. Setelah move up, ya udah tinggal di restart aja tuh aplikasi Word, Excel, atau PowerPoint ya. Nanti akan berubah menjadi bahasa yang paling baru yang otomatis teman-teman download. berubah bahasanya ya. Pasti Ya, itu. benar sekali. Pokoknya Ini semua ada serba pertanyaan dimudahkan. lagi nih Pak Rizky nih. Dari Wafik Ya. nih. 365 Basic apakah sudah rilis, Pak? Oke, Microsoft 365 Basic ini sudah rilis ya. Sebenarnya sudah sejak Ya. ada Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Basic juga sebenarnya sudah ada. Cuma untuk saat ini memang tidak tersedia di store-store offline kita atau partner-partner offline kita. Ya, tersedia di Microsoft Ya, Store. benar. Nah, Mas Wafik boleh coba buka microsoftstore.com gitu ya. Mas Wafik tinggal cari aja Microsoft 365 Basic. Itu ada. Gitu. Atau juga kalau pengguna Android itu tinggal bisa download juga langsung aja download misalkan Office-nya itu berlangganan di situ nih nanti langsung biasanya muncul tuh 365 Basic itu Pilihannya ya. untuk mobile ya buat mobile. Jadi Oke. otomatis di situ juga bisa langsung. Oke, Gitu. jadi bisa langsung berlangganan Ini juga ada juga melalui ketiga ya. Ya. Ya, benar sekali. Nah, ada juga nih dari udah Karim aja nih. Bang Bang Rizky, Karim. kalau Halo Bang Karim. Bang Karim. Bang Rizky, kalau Microsoft Form harus punya Office 365 apa enggak? Nah. Oke, menarik banget ini pertanyaannya. Untuk Microsoft Form, ini kan dia basisnya web ya. Sebenarnya nggak perlu kita berlangganan Microsoft 365, kita sudah disediakan Microsoft Form tersebut secara free. Yang penting kita punya akun Microsoft-nya aja. Ya, jadi nggak perlu berlangganan Microsoft 365. Microsoft Form kita bisa gunakan. Kita bisa berdayakan si Microsoft Form tersebut hanya menggunakan akun Microsoft 365 ya. Seperti biasa. Berarti berarti cukup punya akun Microsoft itu bisa menggunakan Microsoft Form itu secara gratis ya? Secara gratis. Wow. Nah, itu jawabannya Bang Karim. Jadi Microsoft Form bisa dinikmati secara gratis. Jadi kalau kayak saya biasanya gunakan Microsoft Form ini buat bikin kuis nih Bang Al. Buat bikin kuis anak saya ya kan biasanya mereka belajar, saya suruh baca ya, gurunya ngasih tugas secara tertulis manual gitu ya. Saya yang bagian dari sisi digitalnya. Jadi mereka nggak
nggak awam banget tentang dunia digital. Ya mereka bisa belajar digital dengan saya dengan apa? Dengan adanya Microsoft Form ini. Saya bikin form, saya bikin kuis. Ya mereka seneng banget tuh kalau misalkan mengerjakan kuis dari smartphone gitu ya. Seneng banget tuh anak-anak pastinya. Ya, tinggal jawab-jawab aja. Ya aku dapat nilai sekian ya, aku sekian. Mau lagi dong ya. Itu memacu secara nggak langsung mereka niat belajar gitu ya. Daripada buat main game doang ya kita sekarang alihin gamenya ke edukasi seperti itu. Edukasi yang pastinya buat menambah pengetahuan buat anak-anak juga jadi lebih tertarik ya. Betul banget. Nah ini juga ada Bang Latif Akbar minta spill harganya dong yang Microsoft Basic. Oh kalau untuk harga ya karena kan biasanya kalau harga ini sensitif ya. Toko sama toko kalau untuk harga beda gitu ya. Untuk harga boleh langsung kunjungi aja di microsoftstore.com. Seperti ya itu, di webnya ya. aja langsung di webnya Microsoft. Di webnya aja langsung. Itu bisa ada yang mau paid-nya per bulan ya atau yang per tahun juga ada di sana. Nah, ya benar sekali ada. Jadi ada pilihan. Yep. Nah, Bang Al, kita udah bahas nih untuk yang tepat produk Microsoft 365 ini untuk siapa-siapa. Produk Microsoft. Tadi kan udah ada ya 365 Family, personal, ada basic dan juga lagi juga siapa sih yang pengguna yang biasanya disebut pro ini ya pengguna-pengguna pro ini siapa aja sih? Nah biasanya pengguna-pengguna pro ini adalah contohnya yang biasanya kita suka ngeliat tuh berseliweran gitu ya FYP ya di sosial media mau di Instagram, di TikTok, mau di YouTube gitu ya. Ini banyak banget komedian-komedian atau influencer-influencer ya. Benar sekali. Konten ya terus mereka kontennya itu dokumentasin hobinya mereka ya perjalanan misalkan mereka kemarin lagi Idul Fitri terus liburan kemana mereka dokumentasikan project-projectnya mereka bahkan kehidupan sehari-harinya mereka di sosial media mereka semuanya sekarang diupload kepada sosial media gitu ya. Nah nggak cuma pastinya video YouTube terus juga video YouTube yang bernaskah gitu yang ada subtitlenya ini bisa diberdayakan oleh Microsoft 365 bisa dibuat oleh Microsoft 365 dengan apa? Pastinya dengan video editor kita. Apa itu Kang video editor kita Kang? Kita punya yang namanya salah satunya nih teman-teman. Microsoft. Bisa cerita. Benar sekali. Salah satunya itu aplikasi namanya Clipchamp teman-teman. Ya jadi gini teman-teman, di Microsoft 365 ini bukan hanya untuk aplikasi buat ketik-ketik aja kayak Word, Excel, PowerPoint. Nah, di Microsoft 365 ini juga dia mendapatkan udah namanya Clipchamp nih teman-teman. Nah, apa sih Clipchamp ini? Jadi aplikasi pengeditan video teman-teman yang bisa memberikan inspirasi, mengubah inspirasi hobi, pekerjaan atau edit-edit foto atau video nih teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan bikin video aja di Clipchamp ini itu bisa seperti orang-orang yang profesional dan benar gak Bang Ziki? Karena betul sangat mudah banget untuk digunakannya. Ya bahkan kita disediakan oleh di sangat mudah banget. Ini banyak banget ya. Template misalkan kayak saya mau saya kurang profesional gitu ya. Saya masih awam banget tentang video editor. Ya bahkan saya mau buka mau membuat video opening aja, kadang-kadang saya mikirnya itu bisa 2 hari 2 malam. Mikir dulu ya. Ini mau seperti apa? Bikin opening aja gimana nih openingnya? Openingnya seperti apa gitu ya. Tapi dengan adanya Clipchamp kita diberikan template yang sangat banyak banget. Jadi kita mau bikin bumpernya seperti apa, terus mau bikin closing videonya seperti apa, sudah disediakan. Bahkan nggak sampai situ. Kita mau uploadnya atau mau postingnya video kita ini yang udah kita edit gitu ya, mau ke sosial media mana, bahkan sampai situnya udah ada deh Kang. Karena kan beda ya, misalkan kita untuk buat di mau posting di Instagram Reels, itu rasionya aja udah beda. Berapa banding berapa, ya itu aja saya nggak hafal. Ya, terus mau upload di YouTube. Oh iya benar. Beda lagi ya. Nah, tapi dengan adanya Clipchamp, itu semuanya sudah disediakan. Kan kalau kita login akun sosial media kita ke Clipchamp, nah kita tinggal share aja, mau share kemana, tinggal klik aja share. Nanti tinggal kita pilih mau share kemana, nanti otomatis video itu akan menyesuaikan ukurannya seperti itu. Mudah banget. Ya bahkan kayak misalkan kayak tadi
kita buat misalkan contohnya Sorry Bang Rizky. buat demo ya. Ya. Halo? Masih kedengaran suara saya? Ya, halo. Suaranya cek, agak cepat. Suaranya jadi agak cepat nih, aneh. Kayak suaranya agak cepat. Nih. Oke. Iya. Oke, saya suaranya jadi aneh katanya. Jadi mungkin hujan gitu ya, hujan di luar jadi ya masalah koneksi. Lagi hujan suara. Oke. Saya pelanin sedikit suaranya ya. Udah pelan ya. Ya, jadi kalau mau buat apapun gitu, contohnya saya mau buat konten memasak gitu. Ya biasanya kan konten memasak kita ada mau buat subtitle-nya bumbu-bumbu sekian atau misalkan mau tampilin resepnya gitu di bagian video kita gitu ya. Ini disediakan juga oleh Clipchamp. Itu keren banget sih menurut saya. Dan apalagi yang paling saya suka dengan Clipchamp, dengan hadirnya si Clipchamp ini, kreativitas ini. Saya nggak perlu ngerogoh kocek dalam lagi Kang Al untuk membeli aplikasi video editor tambahan. Bener ya? Makanya ini adalah salah satu Microsoft 365 ini yang saya sebutkan tadi adalah one stop solution. Dari segi produktivitasnya dapat, dari segi kreativitasnya dapat, dan juga ada dari segi keamanannya. Salah satunya apa kalau kreativitas di Clipchamp ini. Jadi semuanya bisa lebih mudah. Ya. Dan juga pastinya nggak ketinggalan. Kita sangat kebantu banget Bang Lani dengan ada yang namanya Microsoft Word ya. Jadi kita mau nulis apa aja, semuanya pasti orang bikin coba waktu sekolah deh ya. Waktu sekolah tuh kita kan awam banget, benar ya Bang Al ya. Kita awam banget waktu sekolah. Ya. Iya benar. Kita diminta untuk bikin surat menyurat. Pastinya yang ada di dalam pikiran kita apa? Microsoft Word. Ya bahkan sampai sekarang, tolong bikin surat dong untuk edaran. Bahkan yang ada di otak saya langsung untuk surat menyurat pastinya Microsoft Word. Nah ini udah common banget, udah umum banget. Microsoft Word ini bahkan udah menjadi salah satu syarat utama dalam CV biasanya ya. Bisa benar sekali. Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nah inilah salah satu yang membuat kita lebih profesional lagi. Kalau dulu ya udah kita bikin surat menyurat kita manual. Benar-benar yang namanya kita dituntut untuk profesional secara skill dan ability. Ya tapi dengan sekarang udah skill kita udah oke, ability kita udah bagus banget, dibantu oleh fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ya. Itu lebih keren lagi pastinya. Dan membuat menjadi membuat penulisan kita itu lebih profesional yang pastinya ya Bang Rizky ya. Pasti banget. Iya, betul banget. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi tulisan kita udah oke atau belum. Nah di Microsoft Word pastinya sudah diberikan fitur yang membuat tulisan kita makin terlihat profesional. Apa aja fiturnya? Yang pertama adalah di Microsoft Word yang benar-benar kita fokusin banget ya, namanya editor ya Bang Al. Ini bahkan editor ini nggak cuma ada di Microsoft editor di Outlook pun Microsoft si editor ini udah ada sebenarnya. Jadi kalau untuk menulis gitu ya, menulis apapun, menulis surat, menulis email di Outlook menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalkan kita masih khawatir dengan ini udah benar atau belum nih grammarnya nih, ini udah benar belum spellingnya nih, secara real time Microsoft editor ini membantu kita tulisan kita terlihat lebih profesional ya, bahkan bisa keren dong, berarti kita dia bisa mengkoreksi semua tulisan kita yang ada di kita nggak perlu namanya khawatir ya. Betul. Apalagi biasanya buat teman-teman influencer gitu ya, yang mereka biasanya ingin membuat tulisan-tulisan yang menarik gitu ya, dipoles sedemikian rupa bahasa-bahasanya bisa menggunakan si Microsoft Editor ini. Ya, bahkan ada juga dengan tipsnya menulis dan ada saran teksnya juga. Ketika apa nanti dia memberikan kita rekomendasi teks gitu ya yang menurut Microsoft atau menurut editor ini lebih baik. Nah kita bisa menggunakan saran tersebut. Nah ini membuat menulis kita lebih mudah lagi, lebih profesional lagi pastinya. Dan ingat ini hanya ada untuk pengguna Microsoft 365 ya. Berarti di Microsoft
Yang lain kayak home student atau home business yang gitu nggak ada ya? Ya, sayangnya untuk pengguna yang perpetual gitu ya, untuk editor ini belum tersedia. Jadi memang khusus ini adalah salah satu fitur premium yang ada di Microsoft 365. Maka dari itu Microsoft 365 menjadi salah satu pilihan yang bijak banget untuk sekarang ini. Gitu ya, Wah, untuk suaranya hilang nih Bang Rizky. Halo, cek cek. Sudah ada lagi kah? Suaranya Udah ada ya? putus-putus nih, Bang Rizky. Oke, Dihilang. putus-putus. Coba mungkin yang lain, apakah suara saya putus-putus juga di teman-teman lain ya? Oke, udah aman ya. Coba teman-teman yang lain pada putus-putus gak? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, nggak cuma Microsoft Word aja yang memberikan fitur luar biasa pada Microsoft 365, tapi juga dengan adanya Microsoft Excel. Ya, jadi di Excel kita nggak usah lagi jago-jago ngapalin rumus nih, Bang. Ya, kita nggak usah sakit, ya, terus rumusnya sekian, pivot table rumusnya sekian, terus juga apalagi average rumusnya apa, tapi dengan yang sekarang semua sudah dibantu, apalagi dengan sudah analis gitu. Semua serba otomatis sekarang ya. Otomatis dengan adanya AI. Ini juga sempat kita bahas di sesi kita sebelumnya ya, dengan sebelumnya ya. Itu banget, sekarang udah semuanya. Bahkan juga ada yang namanya kita bisa memetakan nih. Ya, biasanya kalau untuk orang-orang yang bergerak di bidang pemerintahan gitu ya, yang memetakan penduduk gitu ya, misalkan dari Jakarta penduduknya berapa, Surabaya berapa, nah itu bisa dipetakan juga, bahkan sampai dengan petanya itu pun ada gitu di Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa coba aja yang menggunakan Microsoft 365, nanti di insertnya itu ada yang seperti gambar peta gitu, teman-teman tinggal klik, nanti teman-teman tinggal masukin datanya aja sama kotanya apa, nanti di sana udah terbuat. Jadi nggak usah pakai lagi yang namanya aplikasi-aplikasi tambahan gitu ya, semuanya sudah tersedia juga di Excel. Ini yang salah satu yang buat saya sekarang melirik namanya Microsoft Excel. Yang dulu saya nggak suka angka, jadi suka angka dengan Microsoft Excel. Apalagi kalau soal yang di mobile device, Microsoft Excel udah bisa foto, masukin gambar menjadi table. Wah, itu keren banget sih. Saya nggak perlu ngetik. Sorry Bang Rizky, lagi ada yang komen gitu ya. Nih. Boleh, ada yang komen. Apa tuh? Coba saya lihat dulu. Ada yang komen nih, katanya ini suaranya kagak jelas, masih pada belum jelas katanya. Suaranya kagak jelas. Cek suaranya udah jelas belum? Agak patah-patah katanya. Suaranya. Agak patah-patah ya. Kesak-kesak suaranya, mungkin. Sorry. Iya. Dari kesak-kesak. Kayak robot, Bang. Waduh, kayak robot. Oke, apakah udah suaranya? Coba teman-teman, apakah udah bagus suaranya? Cek, takutnya dari apa namanya, earphone-nya saya, misalnya saya pakai earphone nih. Kalau internet kayaknya enggak nih. Oke, udah normal kah? Coba udah jelas tuh, udah jelas kata Bang Karim, udah jelas. Mic-nya ditelan aja Bang, jangan dong. Ini aset negara. Ini nggak boleh ditelan ya. Nanti saya tutup. Enggak. Oke, kita terusin lagi mengenai pakai Microsoft Excel nih. Excel, dan sekarang kita pakai yang namanya PowerPoint ya. Salah satu ya. Iya, Pak. Nah, Bang Al pasti punya pengalaman menarik tentang PowerPoint. Boleh dong Bang Al cerita sedikit tentang PowerPoint. Ya, apa? Sorry, suaranya agak patah-patah tadi, putus-putus. Bang Al punya pengalaman menarik apa nih tentang PowerPoint, dengan fitur-fitur yang ada di PowerPoint? Yang pasti kalau untuk di PowerPoint sendiri, pengalaman saya yang pastinya karena saya orangnya nggak jago bikin presentasi. Jadi di PowerPoint ini ada namanya fitur apa buat desainer. Ya kan, ada namanya desainer. Ya, nah saya bikin presentasi itu ngebantu banget ini fitur yang namanya desainer ini, sehingga
membikin bikin presentasi saya itu lebih bagus lah, lebih keren lah, banyak banget fitur-fiturnya ini. Salah satunya ini desainer ini. Jadi saya membuat saya pede gitu. Wow, ini lebih pede ya bikinan presentasi saya, PowerPoint saya ini yang tadinya biasa aja, setelah pakai fitur namanya desainer ini, wow, jadi bagus gini ya, gitu. Itu yang saya bikin saya pede sih, fitur ini yang ngebantu saya. Itu aja. Nah, Oke, jadi ada yang lain nggak, yang Mariski? Ya, desain idea. Benar sekali. Nah, hubungan dengan PowerPoint juga, PowerPoint sekarang sebenarnya sudah cukup lama PowerPoint ini bisa menginput ya animasi 3D, gambar-gambar 3D, objek-objek 3D. Ini sudah disediakan ya oleh PowerPoint ya. Nah, ini salah satu yang saya suka banget karena kenapa saya suka buat hibur anak-anak saya gitu ya pakai 3D desainnya. Nah, ini saya pakai nih 3D nih. Kayak misalkan menjelaskan ada tentang IPA gitu, pelajaran IPA gitu ya, pengetahuan alam ya. Nah, mereka lagi belajar tentang planet-planet, planetarium gitu ya. Planet ini. Nah, biar lebih menarik, biar lebih mereka tertarik gitu, biar lebih mereka mau belajar lagi. Nah, saya menggunakan fitur yang ada di PowerPoint. Dengan apa? Dengan ada fitur 3D. Terus juga setelah saya buat 3D-nya, saya campurin lagi, saya mix dengan adanya fitur morph yang ada di PowerPoint. Wah, itu jadi benar-benar lebih lebih estetik lagi, lebih kayak film jadinya seperti lebih itu. Kayak film lah. Kalau 3D ya, betul. udah ada paket 3D-nya juga ya. Betul banget. Jadi banyak banget yang bisa kita explore di PowerPoint ini. Jadi kayak misalkan contohnya juga kemarin saya sempat buntu mau bikin materi apa gitu ya. Udah saya buka aja blank dokumen, saya tinggal ketik aja. Misalkan mau ketik apa? Mau ketik kitchen gitu ya, dapur. Saya ketik aja kitchen. Langsung tersedia di design ideas. Kitchen dari mulai background-nya, dari mulai gaya font-nya, dari mulai themes-nya, temanya gitu ya, sudah disediakan. Ini semua berkat AI yang ada di PowerPoint. Sudah luas banget. Ya bahkan tadi juga saya sudah cerita di depan, gitu ya, untuk bikin konten apapun itu, nambahin video, bahkan konten parallax, kalau teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Expert Zone Indonesia, itu ada parallax gitu ya. Kalau yang apa namanya ini apa sih Pak? Nah, teman-teman bisa main ke YouTube di Expert Zone Indonesia, teman-teman di Expert Zone Indonesia. Di situ cari aja yang parallax. Di situ ada PowerPoint tapi dengan lebih keren lagi PowerPoint-nya, materinya seperti itu. Ya. Wow, keren banget berarti ya, banyak fitur-fitur yang disediakan juga di PowerPoint yang pastinya buat teman-teman yang mau bikin presentasi nggak perlu khawatir lagi mau desainnya kayak apa, itu udah disediain namanya di Microsoft 365 namanya Design Ideas ini teman-teman. Banyak banget fitur-fitur yang udah disediain di Microsoft 365. Benar nggak? Betul banget. Jadi nggak perlu lagi namanya kita harus mungkin kalau belajar ke orang itu namanya apa namanya mau training ke orang nggak perlu, cukup bisa belajar sendiri aja atau bisa kunjungi sosmednya kita juga Expert Zone Indonesia atau YouTube-nya itu udah ada ya, benar nggak? Betul banget, udah ada. Nah ini apakah suara saya udah jelas? Isu banget nih suara ya. Nah sekarang udah jelas nih. Udah jelas nih jelas, sekarang nih. Ya. Kayaknya hujannya udah reda ya. Udah reda, hujannya udah ada saya pindahin ke kota lain. Magic banget ya. Nah, jadi dengan adanya Microsoft 365 ini pastinya kita bisa membuat kita konten materi apapun itu membuatnya lebih percaya diri lagi ya. Jadi orang-orang pastinya kreator ini banyak tertarik pada Microsoft 365 karena apa? Karena aplikasinya lengkap gitu ya. Terus template-nya juga disediakan. Terus ada tools-toolsnya, alat-alatnya dan fitur-fitur segala macam yang benar-benar membantu kita untuk bisa membuat konten lebih lagi. Dan nggak cuma itu, nggak cuma berkreasi secara individual aja, tapi juga Microsoft 365 menyediakan bahkan untuk berkolaborasi ya. Ini udah kita bangun atau kita kerjakan berkolaborasi ini sejak lama ya Bang Ahmad Lani ya. Kita untuk report ya, kita kolaborasi. Benar sekali. Ya. Untuk membuat salah satu materi aja kadang-kadang kita kolaborasi. Gitu kayak materi ini aja tadi nih. Cek dulu nih guys materinya.
Ya udah kalau ada yang salah tadi kan sempat ada salah satu gambar yang kayak ini gambarnya kurang cocok nih. Ya udah saya yang ganti. Terus kata teman kita lagi atau kata Bang Al, tulisannya kurang cocok, Bang Al bisa ganti. Nah, itulah kolaborasi. Jadi Microsoft 365 ini bisa membangun percaya diri kita, terus juga bisa membangun konten kita lebih keren lagi, nggak cuma secara individual tapi juga secara tim, ya. Tim yang pastinya. Oke, Bang Al, ini sudah cukup panjang video kita kali ini, live stream kita kali ini, ya tentang panjang juga ya. berkreasi dengan Microsoft 365, ya, membuat kita lebih profesional lagi. Teman-teman bisa explore Microsoft 365-nya, ya, dan teman-teman juga mungkin mau tahu lebih jauh lagi tentang Microsoft 365, teman-teman bisa kunjungi juga di Expert Zone kita ya, di web Expert Zone, yaitu expertzone.microsoft.com. Teman-teman bisa buat akun di sana. Ya, benar teman-teman sekali. bisa belajar apapun di sana, ada tips and trick gitu ya, ada pengetahuan product knowledge juga. Terus ada pengetahuan tentang how to sell juga. Pokoknya banyak, nggak cuma troubleshoot atau tips and trick, tapi luas banget yang ada di Expert Zone kita. Dan bahkan kita juga udah hadir di betul sosial media kita. Kayak sekarang yang kita gunakan adalah ada di Facebook Expert Zone Indonesia, dan kita juga ada di YouTube dengan Expert Zone Indonesia juga. Teman-teman bisa lihat di sana semua tips and trick, troubleshoot atau segala macam, cara aktivasi gitu ya. Semuanya sudah disediakan di sana. Nah, sama banyak juga tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Microsoft 365, teman-teman. Nah, itu ada di YouTube kita juga ya, teman-teman. Betul banget. Dan juga teman-teman yang mau unduh nih Expert Zone gitu ya. Sekarang Expert Zone sudah teman-teman bisa nikmati, sudah bisa teman-teman kunjungi melalui aplikasi. Ya, teman-teman yang menggunakan Android bisa download langsung di Google Play, ketik aja Expert Zone. Nanti tinggal download ya. Terus juga yang ada di iPhone atau Apple device bisa download melalui App Store ya. Teman-teman tinggal download aja, App Store juga bisa. Download, sign in menggunakan akun Microsoft-nya, teman-teman. Akun Microsoft-nya. Ya. Dan bahkan kalau kebijakan akreditasi nih Bang Al, di sana kita ada akreditasi namanya Microsoft 365 dan Windows 11. Kalau teman-teman berhasil melakukan akreditasi ya, di mana di sana ada kuis dan ada artikel juga, semuanya 100%. Sudah komplit akreditasinya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Nah, ini sertifikat bisa menjadi nilai lebih, value added lagi untuk teman-teman semua ya, biar yang mungkin habis Lebaran ini ingin mencari petualangan baru di tempat baru gitu ya, bisa dimanfaatkan sertifikat. Dimanfaatkan dari Expert Zone seperti itu. Ya, benar sekali. Nah, kayaknya kita udah panjang lebar nih. Udah panjang banget nih, dan iya panjang banget ya. Untuk streaming kali ini suara saya agak kurang jelas, ada sedikit masalah teknis tadi, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang kita sampaikan ya. Teman-teman bisa menambah ilmu lagi, bisa menambah informasi, dan juga manfaat lagi dari live streaming kita hari ini, teman-teman ya. Dan juga jangan lupa tetap ikutin live streaming kita berikutnya. Mungkin di live streaming berikutnya kita akan membagikan giveaway ya, karena sudah 2 kali live streaming kita nggak berikan giveaway. Nah, kita bocorin dulu nih di live streaming kita hari ini nih. Kita akan sedikit bocorin. Kita akan berikan eksklusif giveaway di live stream kita berikutnya gitu Bang Al. Biar teman-teman makin semangat nih ikut live streaming kita, makin semangat untuk menjadi iya dong yang pastinya. Microsoft pastinya. Yang pasti giveaway ini nggak ada ya di mana-mana ya. Benar nggak? Benar, eksklusif cuma di live stream Facebooknya Microsoft eksklusif aja nih. Ya. Oke teman-teman, khusus fans Microsoft dari aja. Saya ya, mungkin sampai jumpa lagi di live stream berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya ataupun Bang Al gitu ya. Teman-teman tetap semangat ya, mungkin masih yang ada dalam perjalanan arus balik gitu ya, tetap semangat juga yang lagi nonton kita di mobil atau di rest area gitu ya, karena arus balik kan masih sampai sampai hari Minggu biasanya ya. Tetap semangat teman-teman, sehat-sehat selalu semuanya. Dan semoga
Semoga sampai tujuan ya, teman-teman. Selamat sampai Dengan tujuan. selamat. Gitu Kalau yang ya. masih ada di jalan ya, teman-teman untuk iya. Oke, jadi Oke, teman-teman. saya mesti undur Thank you diri, ya. teman-teman. Dan juga teman saya, Saya Ahmad Al juga Lani. undur diri. Terima Ya. kasih, teman-teman. See you Ya. and goodbye. See you guys. See you guys.